Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini PCA HY10 ngobrol santai ceritanya karena kebetulan hari ini hari pemilu serentak. Jadi satu, kita libur, yang kedua kita akan membicarakan tentang pemilu. Kita sudah milih guys, jadi bisa santai di BKT. Tempat ngadem. Tempat ngadem paling Tempat murah. kita ngadem gratis soalnya. Ya. Iya ya, ngomong-ngomong soal pemilu, kalau menurut kacamata santri, itu kan pemilu kan banyak hal, contohnya kayak politik uang. Biasanya kan orang pada bilang serangan fajar kayak begitulah. Nah, kalau menurut santri itu yang hal-hal yang begitu tuh gimana? Terus dalam hal memilih pemimpin yang sekiranya ya pokoknya intinya dari kacamata santri, cara memilih pemimpin itu yang bagaimana? Yang bagaimana tuh ya? Yang pertama politik uang dulu. Oh, politik uang. Dede dapat uang nggak? Enggak. Ya. Dapat dari bunda tiap hari. Iya, kan dapat. Ya kan? Ya. Wah, ya potong. Ya. Aku udah dibeli jajan. Yang pertama politik uang. Yang gampang itu ya gini. Aku lagi Ambil uangnya, milih terserah kita. Nah, itu malah Pak Presiden sendiri yang ngajarin begitu. Kalau ada yang ngasih uang, ambil uangnya. Toh itu uang-uang kita juga, uang-uang rakyat juga katanya. Tapi lepas dari itu sebenarnya ada yang serius sebenarnya. Jadi kalau di kaidah fikihnya begini, ringkasnya, menegakkan kebenaran itu kan wajib, ya kan? Nah, andaikan kebenaran itu terpaksa harus beli, misalnya ini ngomongin umum aja, nggak boleh ngomongin merek ya. Wah, nanti kena sprint gitu. Misalnya ada dua calon kepala daerah misalnya, yang satu kaya raya tapi agak fasik lah gitu, agak bandel lah gitu. Yang satu santri, ya kaya juga, kalau nggak kaya nggak bisa, nanti nggak. Nah, kalau santri nggak mau, nggak, yang santri nih, yang baik, yang soleh ini nggak mau ngeluarin uang, suara orang-orang itu dibeli sama orang fasik. Akhirnya Terpaksa harus beli. Orang fasik itu nantinya. Nanti kepemimpinan dikendalikan oleh mereka. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu, maka yang seperti ini bukan rasuah, bukan suap namanya ya, tapi anggap saja itu membeli kebenaran. Jadi kebenaran itu wajib ditegakkan, tapi kalau nggak beli, nggak bisa ditegak, ya otomatis nanti jadi wajib itu. Oh, dia anggap saja tadi membeli kebenaran, karena kalau nggak kita beli, nanti dikuasai orang lain, nanti repot. Tapi kebanyakan buat orang-orang umum itu kan, oh ternyata santri juga doyan duit ya gitu. Kayak begitu. Ya, siapa yang nggak ada duit? Maksudnya itu, oh ternyata santri bisa disuap ya, kiai bisa disuap ya. Lihat dulu, kita harus melihat dari kacamata lain, dari sisi lain, yaitu tadi, kalau sampai kita nggak ikut ngeluarin uang, terus orang-orang itu dibeli oleh orang-orang yang tidak soleh, maka nanti pemerintahan akan dikendalikan orang yang nggak soleh. Nah, itu repot nanti kita sendiri yang repot. Misalnya dulu kan pernah ada itu di zaman ayah masih kecil itu, orang mau tahlilan itu susah, jadi ngumpul-ngumpul untuk tahlilan itu udah dicurigai yang macam-macam. Tapi barokahnya kiai mau berpolitik, santri ikut berpolitik, akhirnya sekarang jangankan ngumpul tahlilan, pengajian aja yang gede-gedean, nggak usah izin polisi, polisinya ikut ngaji. Itu kan luar biasa, luar biasa. Jadi kenapa sayang? Punya dedek ketinggalan. Iya, kakak nggak bawa Kita ini beli, nanti ya? kita beli lagi. Nggak apa-apa, minum punya nggak mau deh. Dedek minum es Mau minum tehnya. susu dulu. Ya kan beli susu. Jadi masih. Ya, kembali lagi apa tadi, Bun? Tadi yang polisi juga ikut ngaji. Nah, sekarang bayangin. Sekarang gini,
Ini sering diungkapin gini. Coba sekarang kepala daerah mana calon ke calon ya calon yang berani bilang saya nggak sholat, saya nggak pernah puasa, tapi dia calon, berani nggak ngomong gitu? Enggak lah. Nah, wah kalau nggak dihindari orang. Jadi masyarakat kita itu sudah luar biasa berkembang dari yang dulu mau tahlilan mau pengajian susah, tiba-tiba sekarang nggak usah izin, malah bupatinya ikut ngaji, camatnya ikut ngaji, pak polisi ikut ngaji, itu kan luar biasa itu. Bagaimana kalau itu misalnya dikuasai orang-orang fasik, sehingga kita mau ngaji aja mesti izin, mau selawatan mesti izin, tahlilan aja mesti izin lah. Berarti intinya kalau ada kesempatan santri lebih baik maju. Wah iya, jadi di Ambil alih. zaman Sayyidina Umar itu kan pernah begitu. Jadi di zaman sebelumnya orang-orang soleh, orang-orang yang ini nggak ikut mengendalikan pemerintahan. Tapi begitu zaman Sayyidina Umar lain, justru yang jadi pemimpin orang-orang soleh. Udah turun ya. Nah, Ikut mengendalikan. jadi cara berpikirnya kalian mau rela orang-orang soleh itu, kiai-kiai itu misalnya, ya kiai ya ustadz ya ini tiba-tiba pemimpinnya yang diperintah sama orang nah fasik. diperintah orang-orang fasik, rela kita? Ya enggak lah. Jadi kiai-kiai di Indonesia itu luar biasa. Jadi sejak era Wali Songo itu santri kiai jangan alergi sama politik. Jadi kalau ada yang bilang begini, udahlah yang kiai udah ngaji aja, yang urusan politik itu biar di mereka wah lah itu cara berpikir yang konyol itu. Sekarang udah dibalik. Nah, harus dibalik. Contohnya misalnya negara tertentu, Thailand misalnya. Thailand itu sempat ngiri orang Indonesia karena dulu Islam Thailand itu khusuk-khusuk, nggak mau bersinggungan sama pemerintah. Tapi akhirnya apa? Ya nggak berkembang. Tapi yang orang Indonesia sekarang coba, walaupun makanya Gus Dur selalu bilang tidak harus negara agama, tapi bagaimana agama ini berjalan baik. Itu kan udah keren itu. Kayak halnya sekarang santri maju jadi lurah, santri maju jadi bupati. Oh ya harus malahan. Ini kita mayoritas santri, masa nanti pemimpinnya nggak santri, itu konyol nanti. Ya walaupun ada yang nanti yang kiai-kiai tertentu ya biar fokus ngaji aja ya iya. Tapi harus ada yang ngalah. Kalau bahasanya Gus Kausar itu, jadi harus ada yang ngalah. Santri itu terjun di dunia politik. Ya kalau enggak nanti itu dikuasai orang-orang itu kan repot kita. Iya, lagian kalau misalnya ini kan bisa sekalian dakwah karena pemimpin itu lebih didengar. Nah, iya. Sampai gini Bu, Mbah Mun itu pernah ngendikan begini katanya. Nanti agama Islam ini yang akan bawa pegawai negeri. Itu kan agak janggal itu sebenarnya. Kok bisa begitu? Loh iya. Karena kalau misalnya santri, kiai, pak ustadz misalnya di daerah tertentu yang Islamnya minoritas, dia datang ke sono terus buka pengajian, nanti itu dituduh misioneris. Berbeda dengan misalnya dokter santri, dokter di daerah mana, karena dia muslim, pemerintah daerah pasti bikinin masjid, bikinin musola, nggak usah pakai dituduh misionaris. Nah, atau misalnya ya kepala pemerintahan apalah, atau kepala daerah yang kebetulan orang yang baik dipilih, atau yang paling mungkin ya itu tadi yang sering dipindah itu kan dokter, guru misalnya, atau apalah gitu, ditugaskan di daerah mana menjalankan tugas negara. Tapi karena itu dia orang muslim, di situ gak ada musola, akhirnya dibangunin musola, dibangunin masjid. Dengan begitu dia ngajarin ngaji nggak dituduh misionaris. Itu makanya kata Mbah Mun, itu nanti Islam ini yang bawa pegawai negeri. Ya ada benernya juga. Jadi intinya dalam memilih pemimpin itu lihat dari segi agamanya, Ya agamanya, pendidikannya penting. Karena nanti dalam hal mempengaruhi itu lebih lebih cerdas. Ya lebih cerdas, lebih bijaksana. Ya kayak zaman dulu kan ini
guru-guru ngaji itu pendidikannya masih maaf sebatas SMP, SD malahan. Jadi mungkin dari situ kayak ya guru ngaji dianggap bisanya Dianggap ngaji tidak doang. terdidik. Dianggapnya ngaji doang. Nah. Kayak kemarin aja nih anak-anak pernah nanya begini, Bun, Om beneran guru matematika? Gitu. Wah, Oh iya sembrono. bener gitu kan. Jadi mungkin mereka juga masih ada beberapa yang berpikir kalau guru ngaji itu ya kuliahnya agama, terus ngajarnya juga Agama lagi. guru agama gitu. Jadi Dianggap udah nggak ya itu begitu tadi sekarang. dianggap kalau santri itu nggak terdidik lah ya repot nanti santri harus sarjana, santri harus doktor, santri harus ya kayak mereka. Jadi nanti santri itu menjadi nilai plusnya, itu kan keren ini. Iya, selain itu kan nanti cara berpikirnya lebih bijaksana, ya betul. Karena pendidikannya juga memang berpengaruh ya. Iya. Udah mungkin itu dulu. Ya. Oke, itulah bahasan kita tentang pemilu. Iya. Jadi kita ngobrol sambil santai. Milih pemimpin penting. Pilih ya. pemimpin itu Wajib, penting. wajib. Jangan sampai berpikir gini, udahlah nggak usah milih juga nggak apa-apa. Itu masih banyak. Ya nggak yang boleh, berpikir itu nggak begitu. boleh. Gol putih itu nggak boleh karena satu suara kita menentukan Menentukan. nasib bangsa, nasib kita 5 tahun ke depan. Kalau sampai salah pilih, udah repot kita. Ya, betul. Yang penting kita udah Udah teman-teman, mungkin itu aja bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan lain kali kita bisa jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa tonton terus channelnya Solihin Armis, dan di Real FB juga ada, TikTok juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.